profil saya ya, kurang lebih. Tapi saya cepetin aja. Nah, ini beberapa produk dengan teknologi yang namanya hidrogen. Ya, yang pertama ada yang namanya STO Hydrogen Mist. Nah, kalau kita bicara hidrogen, STO Mist, ya, sebentar. Ini saya pin. Oke. Nah, kalau kita bicara STO Hydrogen Mist ini STO-nya sudah generasi ketiga. Ya, sebenarnya pertama kali dimulai ya launching itu sudah dari tahun 2016, sekarang 2025 dan ini sudah generasi ketiga. Ya, kayak handphone aja ya, ada yang terbaru. Nah, termasuk juga sama ya yang namanya hydrogen fountain ini juga sudah sekarang itu di generasi ketiga. Jadi upgrade teknologinya, upgrade kualitasnya. Nah, itu ya. Ini namanya hydrogen fountain. Oke, nanti akan saya jelaskan ya secara detail tentang manfaat dan khasiat daripada produk-produk ini ya. Dan selanjutnya juga ada yang namanya hydrogen sun. Hydrogen sun ini yang taruh di rumah yang menggantikan air galon Anda. Jadi Anda kalau sudah pakai atau sudah memiliki mesin hydrogen sun ini, yang pertama anda sudah nggak perlu beli air kemasan atau air galon, ya itu pasti lebih hemat. Yang kedua, mesin hydrogen sun ini jelas namanya hidrogen ya, Smart Hydrogen Alkaline Nature ini menghasilkan airnya bukan hanya air biasa, tapi juga air hidrogen dengan kualitas yang luar biasa. Jadi satu rumah, satu keluarga di rumah Anda itu semuanya minum air hidrogen dari mesin hydrogen sun. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah ini namanya STO Hydrogen Mist, ini made in Korea. Jadi semua produk dengan berbasis atau teknologi hidrogen itu semuanya made in Korea Selatan ya, bukan Korea Utara, Korea Selatan. Nah ini, kalau ini dia buat pemakaiannya itu buat bagian luar alias kulit. Sebenarnya bukan hanya kulit, tapi dari rambut ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, pokoknya bagian luar. Seperti itu. Kalau buat rambut Anda semprot itu buat mencegah yang namanya kerontokan rambut. Nah ini sangat bagus ya, STO Hydrogen Mist. Jadi Anda bisa semprot buat tangan Anda, kaki, buat kalau Anda lagi makan di restoran atau di kafe, meja, mangkok, piring, sendok, bangku Anda, pokoknya Anda semprotin aja karena dia antiseptik alami. Nah, yang juga penting, antiseptik alami dari STO ini juga Anda penting nih, banyak orang lupa, semprotin ya layar handphone Anda. Kenapa? Karena layar handphone Anda suka nempel jari dan jari Anda belum nggak tahu Anda sudah megang apa, megang ini. Nah, ini sering-sering disemprot ya, disemprot ya, bukan disiram. Kalau disiram rusak, disemprot aja terus dilap seperti itu karena apa antiseptik alami dan ini berbagai sertifikat internasional jadi dari ujung mesin sampai bawah mesin itu semuanya sudah sertifikat internasional jadi ini produk dengan kualitas internasional ya sekali lagi made in Korea Selatan oke dan ini juga bergaransi kurang lebih bergaransi 18 bulan dan selanjutnya ada namanya hydrogen fountain. Nah kalau hydrogen fountain ini buat bagian dalam ya ini fungsinya ada dua dia bisa buat minum. Ya, jadi Anda mendapatkan air hidrogen, nah seperti ini, dan Anda juga bisa inhalasi sama seperti wanita ini. Ya, wanita ini nggak sakit. Ya, dia sedang terapi terapi hidrogen, inhalasi hidrogen, gas hidrogen. Nah, dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari hydrogen fountain. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman ini juga ada tambahan. Oke, ini udah satu set ya. Kalau Anda ada dapat dua jenis konektor, ada konektor buat menyambungkan selang itu buat inhalasi dan juga ada konektor yang kedua ini untuk menyambungkan dengan botol yang lain. Ini memang sangat-sangat bagus kalau Anda buat traveling ya, kalau Anda traveling keluar kota atau keluar negeri. Nah, terus di luar paket itu ada yang namanya kacamata hidrogen. Jadi Anda pakai kacamatanya, nanti ada gasnya, gasnya itu buat kesehatan mata. Jadi buat ada masalah di bagian mata, mungkin iritasi dan sebagainya, pakai gas hidrogen. Karena di luar negeri, sudah cukup banyak rumah sakit di luar negeri itu mereka menggunakan atau memiliki mesin hidrogen di dalam rumah sakitnya. Jadi pemakaian itu sangat-sangat luas, teman-teman ya. Nah, ini namanya hydrogen fountain. Ya, sertifikatnya juga sudah internasional, artinya kualitasnya internasional, made in Korea Selatan dan garansi 18 bulan. Nah, ini ada beberapa warna, ada warna ungu, yang pertama ada warna biru, birunya itu namanya light blue ya. Ada juga warnanya pink. Ya, buat Anda para wanita suka pink. Nah, ini cocok nih ya.
Dan ini ada harga-harganya, teman-teman ya. Ada dari harga 4,5 juta. Kalau yang paket-paket lengkap itu ada yang harganya yang kanan bawah itu 5,2 juta. Seperti itu ya. Anda dapat satu mesin, dua botol, oke. Anda dapat juga satu kacamata. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Hydrogen Sun, Smart Hydrogen Alkaline Nature. Sekali lagi, kalau STO, hydrogen mist sama hydrogen fountain ini bentuknya portable ya. Jadi Anda bisa bawa kemana-mana. Nah, kalau untuk sun ini nggak portable. Hydrogen sun ini dia taruh di dalam rumah. Air minum di dalam rumah Anda itu diproses diproses di mesin hydrogen sun. Nah, nanti ketika diproses itu menghasilkan air hidrogen ya. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, Anda udah nggak perlu beli air galon lagi. Yang kedua, mesin hidrogen sun ini menghasilkan air hidrogen dengan kadar hidrogen yang tinggi sampai 2000 ppb, part per billion. Nah, itu eh, kadar hidrogen tertinggi dibandingkan merek lainnya. Dan merek lainnya juga itu jauh lebih mahal ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita masuk lagi, teman-teman bisa nonton video berikut ini. Ini video yang sangat-sangat penting, oke, yang bisa mengubah paradigma kita atau mindset kita tentang kesehatan. Oke, kita lihat sama-sama ya. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, inti dari video tadi adalah banyak orang itu bahas kesehatan itu bukan jadi prioritas ya. Malah yang jadi prioritas adalah menjaga produk-produknya, maksudnya menjaga barang-barang pentingnya seperti tasnya. Kalau kalau dia beli tas yang menurut dia penting, dia akan bersihin, dia akan lap, atau mungkin dia punya handphone, dipakein anti gores, dipakein casing yang bagus. Terus kalau dia punya mobil, punya motor, itu diasuransikan, di dalamnya dibersihkan, pokoknya semua bersih lah barang-barangnya. Ya, intinya harta bendanya dia lah. Nah, tapi mereka tuh banyak yang lupa bahwa harta benda itu tuh kan harta benda itu kan benda gitu, bukan orang. Nah, banyak orang yang mementingkan malah bendanya, bukan orangnya. Nah, orangnya itu nomor sekian. Jadi, kalau dia punya mobil, mobilnya diberesin, mobilnya dirapikin, mobilnya dirawat. Tapi orangnya nggak dirawat. Ketika ditawarin sesuatu produk yang memang sangat penting dan berguna untuk kesehatannya, mikirnya 1000 kali. Nah, makanya itu jangan kita sampai salah mindset gitu, ya. Nah, makanya sekarang dibilang namanya health is a new wealth. Oke.
Oke, nah kalau kita bicara kesehatan, kesehatan itu seperti angka 1 di digit pertama, ya. Nah, digit selanjutnya itu adalah ya seperti harta kita, jabatan kita, profesi kita, macam-macam gitu ya. Nah, tapi apa yang akan terjadi kalau angka pertama, digit pertama itu jadi nol? Ya, artinya semua yang kita miliki itu sudah nggak ada gunanya lagi. Ya, ibaratnya kita menjadi atau kita jadi sakit lah. Ya, nah ketika kita sakit, ya pasti yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sehat. Makanya kan ada istilah orang sehat itu punya sejuta impian. Tapi kalau orang sakit, impiannya itu cuma satu, yaitu kembali sehat. Nggak mungkin orang sakit kita ajak jalan-jalan ke luar negeri. Nggak mungkin orang sakit kita ajak impianmu apa? Pengen punya rumah gitu. Kan nggak mungkin. Pasti dia ingin apa? Kembali sehat atau sembuh. Seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sakit, nggak ada orang yang bisa menggantikan posisi kita. Nggak bisa. Tapi kalau Anda misalnya di kerjaan, Anda sekarang udah posisi manajer, Anda sudah posisi direktur, atau Anda posisinya owner gitu, business owner, itu masih bisa digantiin. Ya, posisi di kerjaan bisa. Tapi kalau Anda sakit, nggak ada yang bisa ganti. Jadi penyakit itu nggak bisa ditransfer. Ya, seperti itu, Mak. Nah, belum itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas biaya pengobatan sangat mahal. Jadi kalau Anda tanya, wah, beli produknya LWG Hydrogen Fonten mahal. Lebih mahal mana kalau Anda sakit? Ya, saya nggak mau pakai produknya Esteo Hydrogen Mist atau pakai Hydrogen Sun buat taruh di rumah. Mahal. Lebih mahal mana kalau Anda sakit? Zaman sekarang sakit itu mahal, teman-teman. Ya, justru malah nggak boleh sakit. Meskipun Anda punya asuransi, ya. Meskipun Anda punya asuransi, amit-amit teman-teman, ya. Amit-amit, nggak ada orang yang mau sakit. Semua orang mau sehat. Seperti itu. Makanya sehat dan sakit itu pilihan. Ya, makanya ada istilah tua itu pasti, sehat atau sakit itu pilihan. Oke, pasti semuanya mau sehat. Nah, ini kita lihat ya, cegah sejak dini dengan menjaga gaya hidup sehat. Ya, jadi memang mencegah itu butuh kesadaran ya daripada pengobatan. Kalau pengobatan ya pasti orang sakit, orang sudah kena penyakit dulu baru ya mengobati. Nah, makanya saya bikin yang namanya segitiga. Ada di paling atas ada olahraga, pikiran, tidur, dan makan. Nah, banyak orang-orang di luar sana itu yang selalu mengedukasi pentingnya olahraga, pentingnya untuk menjaga pola pikir yang positif, pentingnya kualitas tidur, dan pentingnya juga pola makan. Nah, kalau kita bicara pola makan, sebenarnya benar nggak kalau kita harus menjaga pola makan? Memang benar, tapi memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting dan banyak orang lupa, ya. Jadi dan banyak orang lupa, yang lebih penting selain pola makan adalah yang namanya pola minum. Ya, jadi bukan hanya lebih penting daripada pola makan, namun juga lebih efektif ya untuk membuat Anda tambah sehat, membuat Anda juga cepat sembuh, yaitu dengan mengubah yang namanya pola minum dibandingkan pola makan. Oke, bukan berarti pola makan nggak penting ya, penting. Tapi pola minum jauh lebih penting. Nah, mengapa kesehatan harus menjadi perhatian kita? Nah, ini data dan fakta ya teman-teman ya. Semua orang itu kan pasti meninggal. Jadi kalau kita bicara kematian, kematian itu pasti. Tapi matinya atau meninggalnya karena apa? 92% orang meninggal itu karena penyakit. Hanya 8% aja meninggal karena luka-luka. Ya, kita nggak usah bahas yang 8% ya, kalau luka-luka ya, karena ya memang bukan tugasnya saya ya. Ini meninggal, oh karena kecelakaan-kecelakaan apa gitu, enggak. Nah, kita bahas tentang penyakit, karena ini mayoritas. Jadi kalau Anda lihat di luar negeri ada perang sana, perang sini, ya, perang sana, perang sini, itu cuma 8% aja dari seluruh orang di dunia ini yang meninggal. Ya. Nah, penyebab penyakit itu ada dua, ya, ada karena faktor genetik, ada juga karena faktor gaya hidup. Sebenarnya faktor genetik itu nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Meskipun orang tua Anda atau kakek nenek Anda ada penyakit yang namanya diabetes gitu, ya anaknya bisa kena diabetes, ya itu jelas. Cuman kalau Anda bisa menjaga atau mengubah pola hidup Anda jadi lebih sehat, terutama mengubah yang namanya pola minum, Anda nggak akan bisa kena yang namanya diabetes, meskipun ada faktor genetik itu. Ya, nah ini justru yang kedua yaitu faktor gaya hidup. Inilah yang paling menentukan.
genetiknya nggak ada diabetes, genetiknya nggak ada stroke, genetiknya nggak ada kanker, tapi anaknya atau Anda itu bisa kena kanker. Dari mana? Ini yang paling banyak orang mendapatkan penyakit, yaitu faktor gaya hidup. Nah, makanya kita bahas ya, ini dari Dr. Lester Packer. Para ilmuwan saat ini tuh yakin ya bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Nah, ini artinya gini teman-teman. Kalau kita bicara penyakit, penyakit ini akibat. Namanya akibat itu pasti ada penyebab. Ya, ada akibat, ada penyebab, ada penyebab, ada akibat. Nah, orang bisa kena penyakit ini adalah akibat, penyebabnya itu adalah karena radikal bebas. Jadi radikal bebas ini adalah sumber dari segala penyakit. Makanya dia bisa menyebabkan penyakit banyak. Banyak menyebabkan penyakit di bagian otak, di bagian jantung, paru-paru, sampai persendian semua. Seperti itu. Ya, kita kira penyebab penyakit itu gara-gara makan sembarangan. Kita kira penyakit itu gara-gara minumnya asal-asalan. Kita kira penyakit itu gara-gara polusi udara. Oke, bukan itu, bukan karena makanan, tapi karena ada radikal bebas di dalam makanan. Tapi karena ada radikal bebas di dalam minuman. Ada radikal bebas di udara sekitar Anda. Nah, itulah penyebab dari segala penyakit. Ya, jadi sumber dari segala penyakit itu adalah radikal bebas. Jadi bukan udaranya, ya, tapi polusi di dalam polusi udara ada radikal bebas. Oke, nah di sini juga ada penelitian. Ini dari PubMed.gov ya, The Role of Free Radical in Disease. Ya, jadi radikal bebas atau bisa dibilang namanya free radikal ini memang menyebabkan banyak penyakit. Dan apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul reaktif dan tidak stabil yang diproduksi tubuh secara alami dari proses metabolisme dan hasil respon imun tubuh. Jadi kalau bicara kan radikal bebas kan nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan ya karena ukurannya itu udah molekul, bayangin aja, molekul ini nggak kelihatan. Ini kalau mau kelihatan itu butuh alat tertentu. Intinya adalah gini, dia molekulnya tuh nggak molekulnya itu tuh dia nggak stabil. Jadi kalau dia stabil itu yang bulat-bulat ini itu ada lengkap kombinasinya. Masalahnya dia nggak lengkap. Makanya jadi dia bisa ngerusak kalau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas itu biasanya itu bersumber dari mana? Dari dalam dan dari luar. Dalam itu endogen, luar itu adalah eksogen, internal atau eksternal. Oke. Nah, dari dalam dan dari luar. Kita lihat sama-sama. Kalau dari eksogen atau dari eksternal, biasanya ada kenapa? Kena radiasi. Radiasi yang paling sering kita dapatkan adalah apa? Radiasi dari handphone. Nah, itu hati-hati. Ada radikal bebas. Dari sinar matahari. Ya, sinar matahari itu ada yang bagus, ada juga nggak bagus. Kalau pagi bagus, menyehatkan. Tapi kalau siang itu jangan. Oke. Terus dari mana? Bahan kimia. Ya, bahan kimia itu apa? Kalau Anda konsumsi yang namanya obat-obatan, kan dari luar masuk ke dalam obat-obatan. Jadi orang kalau rutin bahkan sampai ketergantungan konsumsi obat, berarti dia pasti kena radikal bebas dari bahan kimia. Bahan kimia itu nggak cuma dari obat, tapi dari pemakaian skincare, body lotion, dan segala macam. Makanya teman-teman, kalau Anda pakai skincare atau body care, pastikan ya kandungan kimianya seberapa besar. Semakin rendah itu semakin bagus. Oke. Dan ini juga dari merokok. Merokok itu ada yang pakai tembakau, ada juga yang elektrik. Sebenarnya yang paling berbahaya itu yang elektrik sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu cairannya yang liquid itu tuh bikinnya tuh dari mana, kandungannya apa, komposisinya seperti apa, kita nggak tahu. Seperti itu. Makanya di negara Singapura, vape atau rokok elektrik itu sudah dilarang dan dianggap narkoba. Gitu. Makanya kalau Anda suka ngerokoknya elektrik dan Anda bawa ke Singapura, Anda bisa ditangkap karena dianggap Anda bawa narkoba. Nah, jadi sedemikian beratnya ya aturannya ya di Singapura. Oke, selanjutnya adalah polusi air dan polusi udara. Polusi udara kita tahu sendiri ya. Kalau ngomongin Jabodetabek itu lo udah pasti lah. Ya, polusi udaranya tuh udah kencang banget. Biasanya setiap hari itu hampir warnanya merah. Tapi Anda nggak sadar. Anda pikir yang penting gue masih bisa bernafas. Iya, Anda bernafas dengan tidak sehat kalau Anda sadari itu ya. Seperti itu. Oke. Kalau bicara polusi air juga sama, ya. Air kemasan, ya.
yang tidak berkualitas itu adalah polusi air. Ya, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti Anda ambil air sumur, Anda rebus, Anda minum. Bukan begitu. Sekarang itu kan kalau di kota-kota itu kan banyak, ya, konsumsinya semuanya rata-rata air kemasan atau air galon. Masalahnya, galonnya itu kena matahari nggak? Kena goyang nggak? Nah, kebanyakan kan kena matahari, kena goyang. Nah, makanya itu namanya polusi air, bisa, ya. Nah, selanjutnya adalah makanan tidak sehat, digoreng, manis, asin, asam. Saya bukan suruh Anda itu makan makanan yang hambar, enggak. Orang Indonesia itu suka makan makanan itu yang ada rasa, ya. Tapi harus dikontrol juga. Oke, ini faktor eksternal ya, teman-teman ya. Nah, ada juga radikal bebas itu terdapat di faktor internal. Dengan apa? Bernafas, ya. Kalau Anda nafasnya cepat, seperti kayak orang habis olahraga atau sedang olahraga, itu sebenarnya Anda juga menghasilkan radikal bebas yang berlebihan sebenarnya. Cuman kalau olahraga itu nggak boleh berlebihan, ya, dan itu bahaya. Makanya cukup banyak orang yang melakukan namanya overtraining, ya, kelebihan olahraga itu bisa meninggal langsung di tempat. Kemarin saya lihat di media sosial ada yang main badminton, ya masih muda, umurnya baru sekitar 20-an, ya, lagi nyemes gitu, set, ya, selesai, terus dia kayaknya dia langsung pegang dadanya, langsung jatuh, meninggal di tempat. Nah, itu hati-hati tuh, ya, seperti main badminton, futsal, apalagi ini sekarang apa, pedal, ya, hati-hati. Pokoknya olahraga yang kompetitif tuh, ya, itu hati-hati ya. Pokoknya jangan dipaksa. Kalau memang lagi capek, jangan olahraga. Itu namanya bunuh diri. Nah, selanjutnya adalah mengalami namanya metabolisme peradangan. Buat Anda mengalami metabolisme peradangan, paling gampang kayak sering gampang sariawan, panas dalam, sakit ada radang tenggorokan, atau Anda mengalami yang namanya autoimun, itu sebenarnya radikal bebasnya banyak dihasilkan, ya. Nah, ini juga yang sangat penting adalah stres. Stres itu tubuh Anda menghasilkan hormon yang namanya kortisol, maka hormon kortisol itu menghasilkan yang namanya radikal bebas yang berlebihan. Jadi sebenarnya sumber radikal bebas itu bisa dari mana aja, suka nggak suka, sadar nggak sadar, pasti setiap hari kita dapat. Pertanyaannya gini, sudahkah Anda menyadari untuk menangkal yang namanya radikal bebas? Pasti enggak, ya. Radikal bebas intinya gini, kalau tiap hari Anda mendapatkan radikal bebas berlebihan, maka cepat atau lambat pasti Anda kena penyakit. Pasti itu. Oke, tinggal tunggu aja waktunya kapan. Ya, itu kayak tunggu tanggal mainnya gitu. Nah, makanya ini saya kasih solusinya adalah penangkalnya. Jadi kalau radikal bebas, ya, itu sama seperti buah apel waktu Anda pertama kali beli dan Anda diamkan taruh di atas meja, lama-lama jadi busuk seperti ini. Kenapa bisa busuk? Karena ada radikal bebas di sekitar apel, masuk ke dalam apel, terbikin apel tersebut terjadi namanya oksidasi atau oksidan atau penuaan atau namanya pembusukan. Nah, inilah efek daripada radikal bebas. Oke. Nah, makanya paparan radikal bebas yang terjadi secara berlebihan dan terus-menerus itu dapat menyebabkan kerusakan sel. Jadi radikal bebas itu bukan nyerang kulit Anda, radikal bebas itu bukan nyerang jantung Anda, radikal bebas itu bukan nyerang paru-paru Anda, bahkan ginjal. Dia nggak nyerang itu. Yang dia serang adalah sel di bagian organ Anda. Semua sel dari sel bagian kepala sampai bagian kaki Anda itu diserang semua. Tinggal bagian sel yang bagian mana yang lemah nantinya. Jadi kalau memang misalkan Anda terpapar terus berlebihan, ternyata sel jantung Anda yang paling kena radikal bebas, maka jantung Anda lemah, maka Anda akan mengalami penyakit jantung. Ya, bahkan bisa pasang ring, bahkan bisa meninggal seketika karena penyakit jantung itu masih menjadi penyakit pembunuh nomor satu di dunia. Makanya bisa dibilang namanya silent killer. Ya, dan atau juga radikal bebas itu kalau dia ngerusak sel Anda, akhirnya sel Anda yang normal jadi abnormal, maka sel Anda menjadi sel kanker. Nah, sel kanker itu yang abnormal itu dia ada di mana? Mohon maaf ya, kalau Anda wanita, kalau sel abnormal itu ada di payudara, maka Anda akan ngalamin kanker payudara. Buat pria, kalau sel normal menjadi abnormal, dia ada di prostat, maka Anda akan ngalamin kanker prostat. Gampangnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini radikal bebas ancaman bagi kesehatan kita. Macam-macam ya penyakitnya ya. Intinya, kebanyakan itu semua sumber penyakit itu dari radikal bebas. Semua saya cepetin. Nah, makanya teman-teman kalau Anda sudah mengerti akan bahaya atau risiko daripada radikal bebas, maka yang Anda lakukan adalah
tahu penangkalnya, yaitu namanya antioksidan. Oke, biasanya antioksidan itu, saya jelasin dulu ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah zat yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Nah, oksidan adalah radikal bebas. Ya, jadi antioksidan dapat menetralkan kelebihan radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan, serta mencegah terbentuknya penyakit terkait. Nah, ini. Radikal bebas dalam tubuh berupa molekul yang memiliki elektron bebas di mana yang seharusnya berpasang-pasangan. Antioksidan bekerja dengan cara memberikan elektron pada molekul radikal bebas sehingga menetralkan sifat buruknya. Intinya gini, kalau radikal bebas banyak masuk dalam tubuh Anda, ya, itu seperti Anda mengizinkan teroris masuk ke dalam rumah Anda. Nah, makanya juga kalau Anda mengizinkan teroris, maka juga Anda harus mengizinkan tentara untuk memberesin tuh para teroris. Nah, tentaranya apa? Tentaranya namanya antioksidan, ya. Nah, sumber-sumber antioksidan: buah dan sayur, daging tanpa lemak, ikan, buah beri, coklat, kacang-kacangan, suplemen vitamin. Nah, ini biasanya sumber-sumber antioksidan. Cuman yang malam hari ini yang mau saya bahas itu bukan yang di luar air. Justru yang saya bahas adalah ngomongin tentang antioksidan yang terdapat di dalam air minum. Nah, jenis air minumnya adalah air hidrogen. Oke. Nah, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini. Ya, nah makanya teman-teman biasanya kalau di Kemenkes biasanya tips-tipsnya tuh umum-umum aja. Ya, dia nggak spesifik ya, nggak apa-apa. Itu juga udah bagus ya, daripada nggak ada sama sekali ya. Nah, selanjutnya adalah health is a new wealth sekali lagi. Dan coba teman-teman perhatikan ya, kalau aturan dari Kemenkes itu paling cuman bilangnya cukup minum air putih gitu ya. Tapi belum ada ngebahas tentang yang namanya manfaat air hidrogen. Padahal sebenarnya kalau bicara penelitian dan khasiat daripada air hidrogen, itu di luar negeri, itu udah banyak sekali. Bahkan penelitian sudah sampai 3.000. Ya. Nah, makanya ini bisa dibilang namanya blue ocean. Jadi kalau kita bicara bisnis hidrogen, ini masih blue ocean. Belum ada saingannya, teman-teman ya. Jadi marketnya itu sangat besar. Ibaratnya ada seorang nelayan mancing ikan di laut yang luas seorang diri itu. Jadi Anda tuh bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, unlimited lah. Nah, beda dengan yang namanya red ocean. Red ocean itu artinya Anda mancing ikan, tapi pemancing yang lain tuh banyak di sekitar Anda. Jadi Anda rebutan ikan jadinya. Oke. Nah, itu ya, kita masih blue ocean. Dan ini adalah fakta ya. Jadi kalau kita memang menjalankan bisnis dengan di bidang kesehatan dan anti aging atau reverse aging, ini omsetnya gila-gilaan. Intinya pokoknya triliunan dolar lah seperti itu. Dan ini tahun 2018 malah. Oke. Nah, kalau di dunia direct selling atau network marketing, wellness atau kesehatan itu masih yang urutan nomor satu, oke, dibandingkan yang lain. Oke, makanya Anda bisa bayangkan, ini di depan Anda tuh ada peta Indonesia, ya. Total penduduk itu ada 280 juta penduduk, teman-teman. Ya, Anda bayangkan Anda punya teman, ya, teman Anda punya teman Anda punya temannya lagi, mereka semua pakai yang namanya produk hidrogen. Ya, salah satunya adalah hidrogen fountain. Nah, jadi kita hidrogenkan Indonesia gitu ya. Jadi menurut teman saya, dokter dokter internis, spesialis penyakit dalam namanya Dokter Andi, beliau itu bilang kalau semua orang Indonesia minumnya pakai air hidrogen, maka rumah sakit itu sepi. Kenapa? Ya karena semuanya sehat gitu ya. Oke. Sekarang tadi saya sudah bahas yang namanya apa? Apa itu radikal bebas dan apa itu antioksidan? Dan kita bahas tentang air. Kenapa air penting? Karena 70-80% tubuh kita terdiri dari cairan. Kalau Anda punya otot, otot Anda itu 75% cairan. Kalau Anda, kita semua punya darah. Darah kita itu 80% cairan. Anda kurang minum aja, itu bisa bikin perlengketan darah. Oke. Nah, kita punya otak nih semua, 80% cairan. Kita punya sel. Total sel kita itu ada 50 triliun sel. 90% sel kita itu cairan. Jadi, air itu lebih penting daripada makanan. Ya. Nah, bukti kedua, kalau air lebih penting daripada makanan adalah manusia itu bisa hidup tanpa makan
selama 2 minggu. Tapi kalau tanpa minum selama 2 minggu itu nggak bisa. Pasti manusia itu akan meninggoy, ya alias rest in peace. Nah, makanya kalau kita bicara jenis air, itu ada 7 yang sering banget saya bahas. Ya, jadi ini saya bukan bahas merek air ya. Kalau merek air kan ada Aqua, Le Mineral, Pristine, dan segala macam. Itu merek air. Yang saya bahas adalah jenis air. Total ada 7. Dari 7 ini, ya gampangnya, ini nanti teman-teman bisa minta saya, kalau Anda mau mempelajari secara detail, teman-teman nanti bisa minta link link YouTube yang saya bahas ini, hanya 7 ini aja selama 1 jam atau 2 jam lah saya bahas detail. Ya, tapi sekarang saya nggak bahas detail karena ini adalah materinya hydrogen opportunity. Ya, intinya adalah dari 7 jenis air ini hanya 1 jenis air yang mengandung antioksidan. Ya, sekali lagi antioksidan itu adalah manfaatnya adalah untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Ya, jadi air hidrogen lah satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan. Ya, dan juga bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit. 200 ya teman-teman ya, bukan 2 penyakit ya, tapi 200. Dari penyakit ringan sampai penyakit berat. Penyakit berat itu seperti penyakit jantung, penyakit kanker, mungkin autoimun, udah cuci darah, macam-macam ya. Oke. Nah, tadi juga ada penelitian baru tentang yang namanya anak yang mengalami Down syndrome. Nah, itu bisa dibantu pakai hidrogen. Jadi kalau kita bicara perkembangan, ini terus berkembang penelitiannya maupun manfaat-manfaatnya. Ya, jadi bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Jadi dari hal itu semua hanya hidrogen jenis air satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kalau Anda setiap hari minumnya air mineral sampai air alkali, itu kalah jauh khasiatnya dibandingkan air hidrogen. Ya, apalagi sekarang ini eh, ada ya merek air yang menghasilkan air RO, ya, dan semua orang minumnya air RO. Padahal beberapa waktu lalu saya ketemu orang tersebut yang menjual, maksudnya sales air RO. Saya bilang air RO itu nggak bagus, ya. Tahu nggak bagus dari mana? Saya kasih link YouTube saya yang saya bahas reverse osmosis, ya. Suruh dia nonton, ya. Capek kalau jelasin panjang kali lebar, karena saya udah rekam, ya. Resiko kesehatan kalau Anda minum air reverse osmosis. Intinya kalau kalau Anda minum air non mineral atau demineral, maka ada resiko kesehatan yang berbahaya. Resikonya apa? Anda akan lebih berpotensi kena osteoporosis, keropos tulang. Jadi Anda kalau jatuh dikit atau jatuh, itu langsung patah atau langsung pecah tulang Anda. Nah, itu bahaya. Yang kedua adalah lebih beresiko kena penyakit jantung. Ya, kalau Anda minumnya air non mineral atau demineral. Makanya kalau ada penawaran, ya meskipun harganya murah, Anda ditawarin minum air RO, jangan mau. Ya, harga murah tapi kesehatan Anda itu juga menurun, nggak bagus. Ya, makanya air RO itu bukan air murni. Ya, air murni itu adalah air mineral. Kenapa? Karena air mineral adalah air yang dihasilkan dari pegunungan. Ya, orang-orang zaman dulu itu minumnya air mineral dari gunung, bukan dari RO. RO itu air buatan, namanya artificial water. Ya, itu memang propaganda. Air murni itu mineral, air buatan itu RO. Gitu, teman-teman, ya. Dulu air RO itu hanya dipakai buat buat ngebersihin peralatan laboratorium. Dulu air RO hanya dipakai buat jadi air aki. Sekarang buat jadi air minum. Ya, hati-hati teman-teman. Karena banyak eh, industri kesehatan itu nggak mau banyak orang yang sehat. Ya, karena udah jadi industri. Maunya banyak orang yang sakit tapi nggak boleh, tapi jangan mati buru-buru gitu. Matinya pelan-pelan. Buat apa? Buat ngasilin duit buat mereka. Ya, kalau Anda sehat semua, itu nggak ngasilin duit buat mereka. Ya, nah, itu teman-teman. Oke, nah ini saya kasih data. Nah, ini health risk from drinking the mineral water. Ini the mineral itu adalah kurang mineral, bukan non. Ya, dan ini data dari WHO. WHO loh, teman-teman. Jadi gini,
Kalau data, kalau WHO sudah bilang A, semua dokter seluruh Indonesia itu A. Ya, jadi gongnya itu dari WHO. Ya, kalau WHO nggak kasih gong, ya bisa jadi perdebatan tuh antara dokter A, dokter B, pokoknya pro kontra. Tapi kalau WHO udah bilang gongnya, gong ini nggak boleh, ya udah semua harus nurut. Gitu. Jadi ya kayak tentara lah harus ikutin ya. Nah ini macam-macam. Saya cepetin aja ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Molecular Hydrogen Institute. Jadi di air hidrogen itu punya institusi. Institusinya itu ada di luar negeri, dan di luar negeri institusi ini di dalam itu banyak dokter dan profesor. Bayangin. Jadi ini nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada bilang air hidrogen itu hoax, air hidrogen itu scam, air hidrogen itu nggak ada gunanya, ngomong nih sama profesor, ngomong sama dokter yang kelasnya itu udah kelas dunia. Anda bisa langsung pelajari, namanya molecularhydrogeninstitute.com. Di dalam itu banyak penelitian, banyak penjelasannya, semua. Ya, kalau Anda mau belajar. Oke, semuanya ya. Intinya gini ya, intinya ini dari institusi ya. Saya bilang saya singkat MHI. Menurut MHI, hidrogen itu memiliki sifat atau kandungan antioksidan, dia juga antiinflamasi dan antiapoptosis, mencegah kematian sel, serta memiliki potensi terapeutik untuk bantu pemulihan 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian dan artikel. Jadi apa yang saya ngomong, itu bukan saya asal ngejeplak, asal lebay, tapi semuanya ada datanya. Oke, teman-teman gitu ya. Nah, jadi apa itu air hidrogen? Air hidrogen adalah air yang kaya akan hidrogen terlarut. Air hidrogen adalah salah satu jenis super antioksidan. Jadi kalau Anda konsumsi buah, buah itu mengandung antioksidan. Kalau Anda konsumsi sayur, sayur ada antioksidannya. Kalau Anda konsumsi vitamin atau suplemen, ada antioksidannya. Tapi kalau Anda minumnya air hidrogen, dia ada super antioksidan. Jadi kalau antioksidan sama super pasti beda kelas. Ya. Nah, bedanya apa? Kayak gini. Makanya ini kenapa dibilang super antioksidan, karena kalau Anda minum 4 botol, ini 4 botol itu sama dengan 2 liter ya, 2 liter air hidrogen 4 botol. Satu botol ini ukurannya setengah liter. Kalau 2 liter sama dengan 4 botol, itu antioksidannya itu setara dengan 1.512 pisang, dan ya ini bukan atau ya, dan 1.032 apel, dan 90 brokoli, dan 74 labu, dan 76 wortel. Oke, nah ini teman-teman ya. Bayangkan kemampuan antioksidannya setara dengan ribuan buah-buahan. Gitu. Oke, dan ini juga ada penelitian. Jadi kalau Anda nanya penelitiannya mana? Kalau air hidrogen ada antioksidannya. Ini saya kasih. Kalau saya udah kasih ke teman-teman penelitiannya, tolong ya dipelajari. Nah ini ya penelitiannya banyak teman-teman. Oke. Jadi hidrogen adalah molekul yang paling kecil. Molekul aja udah nggak kelihatan oleh mata, tapi ukurannya itu jauh lebih kecil dibandingkan molekul yang lain. Ya, jadi makanya dibilang molekul terkecil dan dapat dengan mudah menembus membran sel serta menyerap ke dalam organel bagian dari sel tubuh. Nah ini penelitian dari Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020. Nah ini bla 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 singkat aja ya. Nah ini kalau kita bicara ukuran, ukurannya 2 ya, itu ada di tabel periodik kimia. Nah kalau dibandingkan dengan vitamin C, vitamin E, katekin, koenzim Q10 sama glutathione, apalagi sama astaxanthin, nah itu jauh ya. Jadi ukuran jauh lebih kecil ukuran hidrogen. Nah karena saking kecilnya dia bisa masuk sampai kemana? Bisa masuk sampai ke dalam organel hingga ke inti sel. Mana Bayangkan nggak ada makanan nih? ya. Sebentar ya, ada bocor. Saya mute all dulu. Oke. Mana nih ya? Kita lanjut ya. Nah, ini makanya air hidrogen itu sebenarnya kalau di zaman dulu itu dibilang air ajaib. Oke. Belum ada istilah medisnya. Ya, kalau sekarang istilah medisnya hidrogen. Atau bisa dibilang disingkat atau istilah atau disingkatnya namanya H2. Ya, kalau dulu itu air ajaib. Ya, makanya banyak daerah-daerah tertentu yang berbeda itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ya, salah satunya ada di air Zam-Zam di Mekah. Jadi kalau Anda ke Mekah, minumlah air sebanyak-banyaknya tersebut. Kenapa? Karena memang air Zam-Zam mengandung antioksidan. Yang kedua ada yang namanya air Lourdes di Prancis, air Hunza di Himalaya, air Hitaten di Rosui di Jepang, air Tlacote di Meksiko, dan air Nordernau di Jerman. Nah ini
Ya, semua pokoknya kalau yang dibilang airnya ajaib, airnya bisa menyembuhkan, airnya bisa ini itu, pokoknya itu adalah karena dia mengandung antioksidan dan dia adalah air hidrogen. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya. Nah ini dari diabetes and metabolism. Ya, Zamzam water bisa menurunkan kadar gula darah dan antioksidan effect of Zamzam water. Ya, ini penelitiannya juga. Jurnal of Medicinal Plants Research bla 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 bla. Singkat aja ya. Nah, ini. Jadi semua ada datanya teman-teman. Tenang aja ya, data dan fakta ya. Nah, jadi sekali lagi diteliti lagi sama MHI, Molecular Hydrogen Institute. Jadi beberapa daerah yang airnya bisa menyembuhkan itu sebenarnya memiliki satu kesamaan, sama-sama mengandung molekul hidrogen, gitu ya. Nah, makanya kalau di luar negeri eh, kayak Depkesnya Jepang itu sudah sosialisasi ke masyarakatnya sejak tahun 1966, Depkes Korea Selatan itu 1978. Jadi sudah sekitar 50 tahunan yang lalu. Jadi orang luar negeri itu udah familiar banget dengan yang namanya hidrogen. Ya, apalagi kalau Anda ke minimarket atau supermarket di sana, itu apa namanya? Mereka jual air hidrogen dalam kemasan ya, bentuknya kaleng, botol atau saset. Amerika Serikat itu sejak tahun 2003. Ya, makanya kalau Anda konsumsi air hidrogen secara jangka panjang itu aman ya, terbukti aman tanpa efek samping. Justru bukannya ada efek samping, justru malah ada Anda makin sehat ya. Anda bisa terbebas dari segala penyakit dan ini terbukti efektif pada banyak penyakit gitu ya. Dan ini ada beberapa penjelasan ya dari orang-orang yang sangat terkenal di dunia hidrogen. Seperti itu ya. Saya cepetin aja teman-teman. Ini rata-rata profesor semua ya, PhD PhD. Oke. Nah, ini Dr. Sanetaka Shirahata, dia yang meneliti ya, seperti air-air di daerah namanya Hitateni-Rosui, Nordernau, dan Tlakote, diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Nah, ini Dr. Atsunori Nakao. Ini PhD, beliau profesor, nanganin orang kena kanker. Sebagian dari 49 pasien kanker yang di kemoterapi pulihnya lebih cepat setelah minum air hidrogen setiap hari. Nih, teman-teman, jangan sampai sudah di kemoterapi baru sadar minum air hidrogen. Ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Oke, nah ini semuanya. Dan ini salah satu kandidat peraih Nobel kesehatan ya, namanya Dr. Gerd Nicholson, bahas hidrogen. Oke, gitu teman-teman ya. Ada yang mau nanya teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ya, dan ini hydrogen fountain ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi gini, kalau Anda mau mendapatkan atau mau mengkonsumsi air hidrogen, Anda butuh mesin, Anda butuh alat, Anda butuh produk yang bisa menghasilkan air hidrogen. Nah, di depan Anda ada salah satu alat, yaitu hydrogen fountain. Nah, alat ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih di dunia, yaitu PEM. PEM itu kepanjangannya Proton Exchange Membrane. Karena dia PEM, dia bisa inhalasi. Jadi fungsinya hidrogen fountain ini itu ada dua. Ya, cara pakainya ya. Anda bisa mendapatkan air hidrogen, Anda tinggal pencet aja ini, ya, tinggal pencet. Nah, diproses begini. Nah, dia ngomong, jadi ada 4 bahasa, bahasa Inggris, Mandarin, Korea, sama Jepang. Anda tinggal pilih aja mau bahasa apa. Nah, nanti kalau Anda mau konsumsi air hidrogen, itu ada, di prosesnya itu ada 3 menit, hanya 3 menit aja. 3 menit aja, dari air biasa itu berubah jadi air hidrogen. Jadi, Anda kalau tanya, ini masukinnya air apa? Ya, airnya air mineral aja. Terserah Anda mau masukin air Aqua, air merek Le Mineral, air merek Nestle, masukin aja ke sini. Ya, ukurannya 500 mili, oke, diproses 3 menit, setelah selesai proses Anda langsung minum, ya. Jadi buat Anda yang kalau minum dikit gampang kembung, gampang begah, saya jamin 1000% Anda minum ini, Anda nggak akan kembung. Mau minum sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia molekulnya kecil banget. Lebih cepat terserap dengan sempurna masuk ke dalam tubuh Anda, ya. Dan yang kedua, ini bisa inhalasi. Makanya ini kan ada selang nih. Ini buat Anda menghirup yang namanya gas hidrogen. Bukan oksigen ya, ini gas hidrogen. Dan ini juga sertifikatnya dari ujung botol sampai ujung mesin macam-macam ya. Ada FDA, Food and Drug Administration, ada NSF, KTR, Sky Green, bla bla bla. Ya, nah di dalam mesinnya
Di dalam mesin ini itu ada 2 jenis logam. Ada logam platinum sama titanium. Buktinya apa? Ini ada ini ada sertifikatnya dari Johnson Matthey dan dari Shinso Corporation. Shinso itu dari Jepang, Johnson Matthey itu dari Inggris. Ya, dan ini juga ada sertifikat dari LG. Kalau Anda beli mesin cuci, kalau Anda beli AC kan ada merek LG, beli TV ada LG kan. Nah, ini juga ada LG-nya. Ya, LG kan dari Korea. Nah, ini juga dari Korea. Ya, dan ini juga kalau Anda inhalasi 10 menit setara dengan Anda minum 5 liter air hidrogen. Jadi sebenarnya kalau jumlah hidrogen mau banyak masuk dalam tubuh Anda, jadi selain minum Anda juga harus inhalasi. Oke, nah ini buat buat teman-teman siapa tahu Anda mungkin ya atau saudara Anda atau kenalan Anda sudah melakukan tindakan yang namanya eh, homeo eh, apa namanya? Homeodialisis ya. Pokoknya cuci darah lah. Kalau sudah cuci darah biasa kan minum airnya kan nggak boleh banyak. Nah, banyakinlah yang namanya inhalasi gas hidrogen. Ini bisa meningkatkan fungsi ginjal. Karena ginjal itu ada 5 stadium ukurannya. Ada stadium 1 sampai 5. Kalau kanker kan 4 stadium. Gitu ya.